Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Wahyu Adi Pratama di kelas belajar. Oke, kali ini kita akan membahas soal yang pertama. Proyeksikan titik P 54 min 2 dan Q min 136 terhadap A bidang X O Z dan B sumbu Z. Oke, langkah pertama, kita proyeksikan titik dalam ruang. Nah, di sini kita sudah masukkan titik dalam ruang. Misalnya ada P kan 5, 4 dan min 2. Jadi kan ini kan kita anggap X, Y, Z. Jadi kan 5 itu kan X, jadi di sini titiknya di 5. Y kan 4. Y 4-nya di sini. Lalu untuk min 2 Z-nya jadi di bawah. Jadi ini titik P-nya di sini ya, teman-teman. Lalu untuk titik Q ada di kan ada min 1. Jadi dia di X min 1 kan di sini nih. Min 1X. Lalu 3 Y-nya 3 positif. Jadinya dia di bawah sini 3. Lalu Z-nya ada 6 positif, jadi di atas. Jadi kalau kita sambungin jadi begini teman-teman bentuknya. Jadi ini adalah proyeksi titik dalam ruang untuk langkah pertama. Lalu selanjutnya yaitu lalu kita akan mengubah yang pertama bidang X O Z di mana Y sama dengan 0. Pertama kita proyeksikan titik P tadi kan 5, 4 dan min 2. Kan Y sama dengan 0, jadi kita ubah jadi Y kan di bagian sini ya teman-teman nih Y. Jadi Y-nya itu jadi 0. Jadi 5, 0 dan min 2. Sama juga di bagian titik Q. Jadi kita ubah angka 3 ini karena titik Y-nya di sini. Jadi 0. Lalu kita proyeksikan jadi begini. Kan 5 di sini, 5 tadi seperti 5. Lalu 0 di tengah dan min 2, Z-nya min 2. Jadi Z-nya min 2 ada di bawah. Di sini ada titik P. Ini titik P. Lalu untuk titik Q kan min 1. Min 1 ada di X kan itu kan di sini nih, min 1. Lalu 0 di sini. Lalu ada 6 di sini. Jadi ini titik Q. Untuk soal pertanyaan yang A sudah selesai. Lalu kita selanjutnya akan mencari sumbu Z. Nah, proyeksi titik ke sumbu Z itu di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi kita ubah nilai X dan Y-nya itu jadi 0. Karena tadi kan nilai X-nya kan di sini, X sama Y, jadinya kita ubah jadi 0 semua. Sisa si Z. Jadi tadi sisanya min 2 sama 6. Kita tinggal titiknya di min 2, Z-nya kan min 2 di bawah. Lalu min 6 di atas. Jadi ini adalah titik sumbu Z. Berada di sini min 2 dan 6. Oke, selanjutnya kita dapat soal nomor 2. Tentukan jarak antara dua buah titik R dan S, di mana R-nya adalah 4, min 1 dan 5, dan S adalah 1, 3, 7. Nah, langkah pertama kita akan mencari jaraknya. Jadi rumusnya kan mutlak R S sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Ini akar sampai sini. Nah, lalu kita masukin. Nah, di sini kita anggapkan ini X. Ini artinya X1, Y1, Z1. Ini kan X2, Y2, Z2. Tinggal kita masukin aja angka-angkanya teman-teman. Jadi kan X1 kan X2 1 min 4 kuadrat tambah 3 min 1 kuadrat ditambah 7 min 5 7 min 5 kuadrat. Jadi hasilnya 1 dikurang 4 kan 3 min 3 kuadrat ditambah 3 min 1 kan 4
kuadrat tambah 7 min 5 2 kuadrat. Hasilnya yaitu 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat 4. Jadi akar 29. Karena akar 29 ini disederhanakan, jadi ini adalah hasilnya. Jadi jaraknya akar 29. Seperti itu teman-teman. Oke, diberikan soal yang ketiga yaitu ubahlah koordinat kartesius U akar 3, 1, dan 5 ke koordinat tabung P, theta, dan Z. Nah, jawabannya yaitu kita selesaikan dengan cara kita di pertama kita nyari P. Rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kita masukkan XY nya. Ini kan X, ini Y, ini Z. Jadi kita masukin aja angka-angkanya. Akar 3 min akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan kan 3 plus 1. Akar 4 kan sama dengan 2. Lalu kita cari untuk ini tan. Ini kan AP-nya udah ketemu. Jadi tannya yaitu karena tan theta sama dengan Y per X. Nah, Y-nya kan ini X tadi kan 1 per min akar 3. Nah, karena si X ini negatif nih ya, X-nya kan negatif nih. Jadi Y-nya itu positif. Nah, lalu titik ini tuh berada di kuadran 2. Nah, sudut untuk tan ini 1 per min akar 3 itu adalah 30 derajat. 30 derajat atau pi per 6 atau pi per 6. Maka theta sama dengan 180 derajat. Karena ini di kuadran 2 jadi rumusnya begini teman-teman. 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 150. Nah, 150 derajat ini tuh atau nilainya itu sekitar 5pi akar 5pi per 6. Jadi Z-nya kan tadi kan udah ketemu nih 5. Jadi kesimpulannya koordinat tabung ini koordinat tabung ada di titik kan 2 tadi nih. Ini P, tetanya kan 5pi per 6 nih. Lalu Z-nya kan 5. Selesai. Oke, soal nomor 4 itu tentukan koordinat bola dari R, theta dari titik V min 2 akar 3 dan 4. Pertama, kita cari R-nya teman-teman. Rumusnya R kan sekarang karena bola kan bentuknya bulat dan memiliki ruang, artinya kan 3 dimensi tuh. Jadinya rumusnya kan X, Y, Z. Lalu X, Y, Z kan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadinya kan min 2 kuadrat tambah 2 akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya yaitu 4 tambah 12 karena dikuadratin jadinya 12 tambah 16. Hasilnya yaitu akar 32. Kita sederhanakin jadi kan ini 16 kali 2 atau 4 akar 2 karena akar 16 kan 4. Kan udah ketemu, kita cari tentang tan. Tan ini kan Y per X. Jadinya kan Y-nya di sini ada 2 per 3 per 2. 2 akar 3 per min 2. Tinggal kita coret set. Jadinya kan min akar 3. Jadi tannya ada akar 3. Karena ininya X-nya negatif nih, X negatif, maka dan Y positif, maka titik
berada di kuadran 2. Jadi untuk nilai tan akar 3 itu kan di kuadran 2 60 derajat nih. 60 derajat. Jadi kita seperti tadi rumusnya, kita kurangin 180 derajat kurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, nilai 120 derajat itu atau sekitar 2pi per 3. Lalu kita mencari ini itu cos. Jadi sama dengan, kan rumus cos itu kan Z per R sama dengan, kan jadi kan tadi 4 per 4 akar 2 dari R, ini R nya ya. Atau sama dengan, kita sederhanakin 4 bagi 4 kan 1 per akar 2. Lalu kita ini lagi jadinya 2 akar 2, karena akar nggak boleh di bawah teman-teman, nggak boleh jadi penyebut. Lalu kan nilainya ini kan maka 45 derajat dengan atau pi per 4. Jadi untuk koordinat bolanya 4 akar 2, lalu 2 pi per 3 dan pi per 4. Jadi itulah koordinat bolanya teman-teman. Lalu di sini kita berikan soal, lukislah bidang 10x 5 ditambah 5 y tambah 2z min 10 sama dengan 0. Nah, kita lukis pertama yaitu kita cari tahu bidang z dulu ya. Z sama dengan 0, maka 10x plus 5y min 10. Nah, itu sama dengan kan 10x nih, 10x itu sama dengan kan ini 10x min 10 dulu sama dengan 0. Artinya kan ini kan 10 bisa 10x. X sama dengan 10 bagi 10 sama dengan 1. Plus x-nya 1 dan y-nya 0. Jadi 1,0. Begitupun sebaliknya teman-teman, jadinya kan 5y min 10 sama dengan 0. 10 5y, y sama dengan 10 bagi 5 2. Dapatlah y-nya 2, jadi 0,2. Begitu pula selanjutnya teman-teman, kita cari bidang y. Jadi y yang dihapus, y sama dengan 0 kan, itu y nya dihapus. Jadi sisanya x sama z. Lalu di sini kita dapat x-nya 1,0 dan z-nya 0,5. Bidang x, berarti kita hapus x-nya di 5y plus 2z min 10. Dapatlah kita dapat z-nya, y-nya 2,0 dan z-nya 0,5. Lalu kita lukiskan ke dalam bidang dan dapatlah seperti ini. Karena nih 1,0 dari 1 di sini x 0 tengah-tengah ya. Lalu y-nya 2. 2 tuh ada di sini, ini 2. Lalu kita cari x-nya satu lagi, ini sama. Lalu z-nya 0,5 nih di atas kan, 0,5 kan positif tuh di atas. Sama juga kita cari bidang x-nya. Di sini z-nya, y-nya cari y-nya 2. 2 berarti ada di sini sama lagi ya. Lalu z-nya 5, jadi di atas. Hasilnya kita tarik garis lurus menjadi seperti ini gambarnya teman-teman. Jadi itu adalah penyelesaian untuk nomor 5. Oke, sekian video dari saya. Mungkin kita akan bertemu di part selanjutnya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.